Hai teman-teman, ini adalah video lanjutan review Dynotest Piccoli 2TC1 versus Idemitsu. Pengetesan oli kali ini adalah pengetesan oli 2 tak Piccoli 2TC1 setelah 3 bulan pemakaian sering. Nah, bagi teman-teman yang ingin membeli oli Piccoli 2TC1 ini, bisa beli di Tokopedia. Nah, dicari aja channel Tokopedia punyanya Piccoli Surabaya. Nah, ini saya bukan beli di bengkel karena kan di Jogja. Ini saya tinggal di Jogja. Soalnya di Jogja itu saya tidak menemukan oli seperti ini. Nah, itu. Nah, kalau beli online itu juga dapat stiker Piccoli. Stikernya juga bagus. Nah, di video sebelumnya itu yang saya gunakan untuk tes dyno pada Desember tahun 2020, saya menyebutkan bahwa oli Piccoli 2TC1 itu ketika mesin masih dingin, baru dipanaskan, itu akselerasinya terasa cepat, lebih enteng dibandingkan dengan Idemitsu. Itu ternyata di sini sudah ada keterangannya. Coba lihat. Nah, poin nomor 2. Assure faster engine startup. Nah, ini ternyata di sini sudah ada keterangannya bahwa faster engine startup itu lebih cepat penyesuaian ya, oli dalam mesin intinya. Nah, seperti itu. Jadi memang di sini keterangannya itu memang sudah sesuai dengan realita. Di sini juga ada keterangan smell good and feel good. Itu maksudnya baunya wangi dan juga terasa bikin happy lah. Itu memang kalau menggunakan oli ini ketika baru dituangkan di tabung olesam di motor, itu emang sudah bikin wangi. Udah di sekitar motor itu akan terasa wangi ketika tabung oli sampingnya dibuka. Dan ketika di jalan pun digas, itu asapnya juga wangi. Jadi kalau menggunakan oli ini, nanti tas dan jaket yang kita pakai untuk berkendara itu akan kena asapnya oli ini. Itu wangi, jadi bisa jadi nambah parfum. Motor yang digunakan tetap sama, tidak ada yang diubah satupun pada mesin, yaitu Kawasaki Ninja SS dengan spesifikasi 150cc 2 tak, karburator standar yang di-reamer jadi 29 mm, pengapian AC, 10 magnet Ninja Kiss, coil KX dan CDI RC, membran V-Force polis ruang crankshaft, serta catalytic converter yang dikostum jadi knalpot racing. Selain itu, semua standar pada mesinnya. Mari langsung kita lihat dyno testnya. Sama, yaitu 15 kali pengetesan di gigi 4. Namun kali ini mesin tidak dingin. Pengetesan kali ini gagal dikarenakan waktu yang terlalu singkat dan motor tidak dalam kondisi dingin, serta karburator ternyata kotor, ada airnya. Dikarenakan motor sering kehujanan ketika saya berkendara. Maka dari itu motor saya servis ringan dahulu agar bersih, sama seperti kondisi saat dyno test pada Desember 2020 dan kembali 3 hari berikutnya. Kondisi cuaca yang sering hujan juga kadang air masuk ke dalam tangki, sehingga mengendap di ujung tangki dan membuat tangki menjadi bocor. Sehingga beberapa hari ini saya disibukkan oleh kondisi tangki ini. Jadi meskipun sudah dilas patri, sangat dianjurkan untuk dikosongkan isi tangkinya, hingga benar-benar bersih dari air dan kering, karena kalau tidak akan bocor kembali.
Oke, sekarang langsung kita lihat tes berikutnya. Karbu sudah bersih, kali ini mesin benar-benar dari dingin. Apalagi pas kondisi hujan. Pengetesan juga tetap sama, 15 kali percobaan di gigi 4. Mari kita simak. Sebelum melihat hasil dyno, tadi saya tunjukkan ketika mesin benar-benar dingin. Asapnya ngebulnya banyak banget, dan itu memang karakteristik motor 2 tak. Namun ketika knalpot sudah panas, asap jadi hilang, benar-benar bersih. Saya sangat ingin motor 2 tak saya terdengar dan terlihat racing, tetapi tetap bersih dari asap. Meskipun baru lolos Euro 2 pakai knalpot ini, dan pakai asas ini, project saya ke depan, saya ingin motor saya bisa lolos Euro 3 atau di atasnya. Sehingga saya butuh banyak informasi dulu sampai benar-benar matang konsepnya untuk dijadikan konten. Jadi seperti ini penampakan catalytic converter yang saya kostum jadi knalpot racing. Hasil dyno test akhirnya membuktikan bahwa Piccoli 2TC1 lebih unggul 0,1 horsepower dibandingkan Idemitsu, yaitu dapat di 30,5 horsepower. Pada percobaan keempat dapat 30,4 dan ke-10 dapat 30,5. Dan juga oli Piccoli 2TC1 ternyata bisa mencapai hampir maksimum RPM 14.000. Dari data membuktikan bahwa Piccoli 2TC1 unggul di horsepower, maksimum RPM, top speed, dan juga lebih merata tenaganya di setiap RPM dibandingkan Idemitsu. Sedangkan Idemitsu hanya unggul di torsi. Nah, untuk keterangan tambahan, selama ini ketika motor dites di dyno, pas mau menyentuh RPM 13.000 seringkali ban motor slip, sehingga pengukuran maksimum RPM kurang optimal. Tetapi tetap bahwa Idemitsu tidak bisa tembus 12.631 RPM seperti di keterangan itu. Tidak seperti Piccoli 2TC1. Sekarang untuk data secara menyeluruh. Kali ini kondisi mesin benar-benar dingin dikarenakan kondisi di luar lagi hujan dan juga menunggu antrian pengetesan dyno. Dari penilaian grafik data secara menyeluruh, untuk mesin dingin pun masih menang yang oli Piccoli 2TC1, padahal kondisi oli transmisi sudah 3 bulan lebih untuk pemakaian sering. Sehingga untuk grafik kali ini, yang Piccoli tidak rata seperti yang Desember 2020. Namun pasti akan beda cerita apabila oli transmisi sama-sama kondisi grass. Jadi saya yakin kalau oli transmisi juga diganti baru, pasti hasilnya akan lebih baik. Dengan data-data dyno ini sudah cukup untuk membuktikan kemampuan kedua oli 2 tak tersebut. Jadi bagaimana menurut teman-teman? Semoga informasi video ini bermanfaat buat teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya.